Pemirsa, buka mata buka hati, sungguh yang dikisahkan mengenai Abu Lahab dan kezolimannya menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita pelajari kembali para penentang dakwah Rasulullah di awal-awal masa kenabiannya, jumlahnya sangat banyak. Namun hanya satu orang saja yang namanya disebut dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama salah satu surat, yaitu surat Al-Lahab. Tetapi mengapa hanya Abu Lahab yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? Padahal dalam catatan sejarah tidak pernah disebutkan ada seorang sahabat yang menjadi korban penyiksaannya. Abu Lahab sangat membenci Islam, dan itu dinyatakannya dengan kata-kata yang provokatif dan menghinakan Rasulullah SAW dan Islam. Karena itulah Allah mentakdirkan Abu Lahab mati dengan cara yang mengenaskan, dengan tubuhnya seperti terkelupas dan menimbulkan bau yang sangat sehingga tidak ada yang sanggup merawatnya. Di akhirat, dia dan istrinya sang penyebar fitnah akan merasakan siksa yang lebih dahsyat sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Suatu kali Rasulullah berdiri di atas bukit untuk mendakwahi kaumnya. Rasulullah sudah mengkondisikan kaumnya agar meyakini kebenaran yang disampaikannya. Namun Abu Lahab yang juga ada di situ menghinakan Rasulullah dengan berkata, "Apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Sungguh celaka bagimu." Akibat lontaran tersebut, maka buyarlah suasana yang telah dikondisikan Rasulullah tersebut, sehingga pada waktu itu tidak ada satupun yang menyambut ajakannya. Abu Lahab adalah paman Rasulullah yang seharusnya memberikan pembelaan kepada keponakannya sebagaimana yang dilakukan Abu Thalib. Namun dia malah menghina, mencaci, dan menjelek-jelekan Rasulullah. Ia memang tidak melukai Rasulullah secara fisik, namun ia menguntit Rasulullah kemanapun pergi dan menyuruh orang-orang untuk tidak mempercayai ucapan dan ajakan Rasulullah. Dia mendatangi perkumpulan-perkumpulan dan menyerukan bahwa yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah kebohongan dan sihir yang bisa memecah belah ikatan keluarga dan persaudaraan. Demikianlah kejahatan Abu Lahab yang menunjukkan bahwa kejahatan berupa penyebaran fitnah, pemutarbalikan fakta, pembunuhan karakter, permunculan isu dan opini yang menyesatkan itu lebih jahat daripada kejahatan fisik. Sehingga siksa yang ditimpakan Allah kepadanya di dunia pun begitu mengerikan dan menjijikan. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan modern masa kini? Tentu jelas ada. Bagaimanapun kejahatan non-fisik seperti apa yang dilakukan Abu Lahab akan berulang terjadi pada kaum setelahnya. Tidak dapat kita tampik bahwa hari ini banyak orang yang melakukan kejahatan perang opini yang jauh lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh Abu Lahab. Karena sarana-sarana modern yang digunakan mulai dari televisi, internet, radio, dan lain-lain memiliki daya rusak dan daya sebar yang tidak terbatas. Tak jarang perbedaan opini yang kemudian menimbulkan fitnah menjadikan permusuhan satu sama lain antara manusia, antara kaum dengan intrik-intrik yang dibuat untuk mengadu domba. Mirisnya, lagi-lagi seringkali umat Islam yang jadi korbannya. Umat Islam jadi banyak yang memiliki dendam atau antipati dengan sesama umat Islam lainnya yang berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda organisasi pergerakan. Padahal itu semua adalah bentuk kebodohan. Sungguh disayangkan umat Islam zaman sekarang yang seharusnya bahu-membahu demi mengembalikan kejayaan umat Islam harus terpecah-pecah hanya karena perang opini atau pelemparan fitnah dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan darinya. Tapi secanggih apapun makar yang dibuat oleh mereka tetap tidak akan bisa membungkam kebenaran. Sebab pemilik kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Semoga kita terhindar dari godaan untuk menjadi Abu Lahab dan Ummu Jamil modern yang menjemput nerakanya sendiri dengan kezoliman yang dilakukannya. Semoga kita digolongkan sebagai hamba yang saleh, berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang kisah Abu Lahab, surat Al-Lahab, peringatan penentang dakwah, serta Abu Lahab di zaman modern. Semoga apa yang tadi kita sudah saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.